Ya, pemirsa, data per 29 Mei kemarin menunjukkan jumlah pasien yang meninggal akibat virus corona di Jakarta mencapai 509 orang. Angka itu merupakan jumlah kematian tertinggi di Indonesia. Hal itu juga berdampak pada jumlah pemakaman di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Cikal Multazam dan juru kamera Yusuf Fajar. Iya, Cikal, apakah ada peningkatan jumlah jenazah akibat COVID-19 yang dimakamkan di Pondok Rangon? Ya, tepat, Rolando. Jika dikatakan bahwa peningkatan jumlah orang yang meninggal positif COVID-19 ini berdampak pada pemakaman di TPU, khususnya di TPU Pondok Rangon, ini memang terlihat sekali, Rolando, karena tepat di belakang saya saat ini adalah kafling yang baru dibuka oleh pihak pengelola TPU Pondok Rangon untuk pemakaman khusus bagi jenazah positif COVID-19. Memang masih berada di satu blok yang sama, ini blok AA, namun ini merupakan kafling yang berbeda. Karena kafling yang sebelumnya ini sudah penuh, maka harus disiapkan kafling baru. Dan yang kalau saya lihat di sini, ini belum seluruh kafling atau area pemakaman untuk positif COVID-19 ini sepenuhnya sudah terisi, tetapi ini masih cukup banyak lahan yang masih kosong, yang diharapkan ini bisa mampu menampung jenazah yang wafat akibat positif COVID-19. Memang kami tidak memiliki angka pasti sejauh ini berapa orang yang dimakamkan atau jenazah COVID-19 yang dimakamkan di TPU Pondok Rangon, karena pada hari ini pun yang bertugas ada pihak pengawas ini tidak berkenan untuk memberikan berapa total atau jumlah sejauh ini jenazah COVID-19 yang dimakamkan di TPU Pondok Rangon, karena memang hal itu merupakan kewenangan dari Dinas Pemakaman dan juga Pertamanan DKI Jakarta yang berada di Selipi, Jakarta Barat. Dan untuk angka-angka pun jumlah pasti akan dirilis atau berada di TPU Pondok Rangon ini pada hari jam kerja Senin hingga Jumat. Jadi tetapi gambarannya, Rolando, kalau saya tanyakan ke pihak pengawas dan juga kepala dari tim penggali pemakaman, ini memang belum ada perubahan yang signifikan atau penurunan yang signifikan dari jenazah-jenazah yang dimakamkan di TPU Pondok Rangon. Terbukti dengan TPU Pondok Rangon pun menyiapkan area baru untuk pemakaman. Dan kalau saya perhatikan, saya di sini berada di sini sekitar pukul 11.15, dan sini sudah ada 3 kali ambulans datang membawa jenazah. Artinya dalam kurun waktu kurang dari 1 jam sudah ada 3 jenazah yang dimakamkan di TPU Pondok Rangon, dan itu pun belum terhitung di blok pemakaman Kristen, karena ini yang berada di belakang saya merupakan blok pemakaman Muslim yang jaraknya pun cukup jauh dari blok AA ini. Dan nanti kita akan melihat juga bagaimana situasi di blok pemakaman Kristen. Dan sampai sejauh ini tim penggali pun, ketika tadi saya tanyakan apakah sudah mengalami pengurangan tim, tetapi pihak pengawas tadi mengatakan bahwa belum ada pengurangan tim penggali pemakaman, masih disiagakan 119 penggali makam, dan ini belum berubah, Rolando, dan sistem kerja pun masih secara shift. Dan tadi ketika saya tanyakan apakah ada yang kurang dari beberapa fasilitas pendukung mereka seperti APD misalnya, tadi pihak dari TPU Pondok Rangon sejauh ini masih cukup untuk alat pelindung mereka, kemudian hal-hal lainnya seperti makanan dan juga sistem kerja pun masih dikatakan cukup kondusif. Dan mereka pun di sini siap kerja secara shifting, dan mereka memulai pekerjaan ini memang pada pukul 7 pagi hingga nanti pukul 11 malam untuk melakukan penggalian. Dan ya, sejauh dengan saat ini memang belum ada penurunan, dan tim siaga pun masih sama, dan ini akan terus dipertahankan ritme kerja seperti ini untuk penggalian pemakaman atau pemakaman khusus jenazah positif COVID-19 hingga nanti memang ada data-data yang cenderung menurun untuk pasien yang meninggal akibat COVID-19 ini. Rolando.
Ya, baik. Jadi Cikal ada 119 petugas pemakaman, lalu ada juga area baru yang disiapkan di sana. Dan Anda juga tadi menyatakan bahwa memang ada peningkatan juga jumlah pasien atau yang meninggal dunia atau jenazah COVID-19. Nah, lalu bagaimana dengan pengetatan protokol pemakaman di sana, Cikal? Ya, untuk pengetatan sendiri, Rolando relatif tidak banyak berubah, masih menggunakan SOP atau standar operasional yang sama seperti sebelumnya, di mana sebetulnya di sini ketika ada jenazah yang datang, memang ada keluarga jenazah yang datang, tetapi dengan aturan-aturan tertentu, dan tim yang disiaga pun di sini tidak hanya tim penggali pemakaman saja, tetapi juga ada tim yang menjaga di area masuk ke Blok AA, khususnya di kafling pemakaman jenazah COVID-19 ini. Pada saat proses pemakaman, maka keluarga jenazah ini tidak boleh berada di dekat area pemakaman. Mereka berada di sekitar 500 atau 700 meter dari area pemakaman. Baru setelah nanti selesai proses pemakaman atau penguburan, maka keluarga tersebut bisa mendatangi area pemakaman, itu pun dengan protokol khusus seperti mereka disemprot cairan disinfektan terlebih dahulu, kemudian dicek suhu tubuh sampai dalam kadar yang aman, baru para keluarga ini bisa datang ke area pemakaman. Itu pun hanya dibatasi 2-3 menit untuk mendoakan dan juga ritual lainnya, dan ketika nantinya kembali maka akan ada prosedur yang sama, Rolando, seperti penyemprotan disinfektan dan juga antiseptik untuk memastikan bahwa mereka yang datang ke pemakaman ini aman dan tidak terpapar COVID-19. Rolando. Ya, baik, Cikal, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi rekan Cikal Multazam dan juru kamera Yusuf Fajar melaporkan langsung dari Pondok Rangon, Jakarta Timur.